Shalom, sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Antonius Kim dari kota Cilegon, salah satu member grup WhatsApp OMK DFG Fellowship 12. Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Hari ini, Jumat 21 Juni 2024, akan dibawakan oleh teman kita, Cynthia Carolina dari Jakarta, yang juga merupakan salah satu admin grup WhatsApp OMK DFG Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Renungan Daily Fresh Juice. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice, siapa yang tidak suka dengan yang namanya harta? Harta adalah sesuatu yang paling banyak dicari, dan dengan segenap cara dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Tak jarang, orang rela bekerja siang hingga malam, mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan waktunya demi mendapatkan apa yang disebut harta tersebut. Sayangnya, harta yang dipikirkan kita sebagai manusia adalah harta duniawi. Namun, pada Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita agar jangan mengumpulkan harta di bumi, karena pada dasarnya harta duniawi hanyalah harta titipan Tuhan, dan Tuhan bisa mengambilnya kapanpun, dengan cara apapun. Lalu, apakah Tuhan melarang kita untuk mengumpulkan harta di dunia? Tentu tidak. Tapi, alangkah baiknya juga kita mengumpulkan harta surgawi. Lalu, apakah harta surgawi tersebut, dan bagaimana mendapatkannya? Harta surgawi yang dijanjikan Tuhan adalah hidup yang kekal di mana kita mendapatkan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan dalam namanya. Beriman kepada Tuhan adalah cara agar kita dapat memperoleh harta tersebut. Saat kita bekerja, janganlah hanya berorientasi pada gaji, bonus, ataupun insentif lain, tetapi berorientasilah pada hasil dari pekerjaan kita yang dapat kita sumbangkan kepada tempat kita bekerja. Saat kita mencari pekerjaan, pastilah kita mencari mana yang mau memberi kita gaji atau benefit lebih tinggi. Dan seringkali juga kita membandingkan tempat kerja yang sekarang dengan tempat kerja lain. Sehingga alih-alih berfokus pada apa yang kita kerjakan, kita justru sering berfokus pada apa yang kita tidak dapat di tempat kerja sekarang. Saya pribadi pun secara tidak sadar sering melakukan hal tersebut. Hingga suatu hari, saya diajak bertukar pendapat dengan direktur saya. Dan posisi saya saat ini sebagai seorang HR yang harus berada di dua kaki, mengajarkan saya harus melihat segala sesuatu dari dua sisi, yaitu sebagai karyawan dan sebagai manajemen.
Dan saat itu pula, saya sadar bahwa saya egois sebagai karyawan. Pada Kolose 3 ayat 23, Tuhan bersabda, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Pekerjaan apa saja diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan manusia. Kita selama ini hanya berdoa agar diberi pekerjaan bagus dengan gaji yang besar. Tapi lebih baik jika kita juga berdoa untuk agar kita bisa bekerja dengan baik dan bisa menjadi berkat demi kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan tersebut. Pada Injil hari ini, Tuhan juga bersabda, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita selalu melihat rumput tetangga lebih baik dan mengeluh mengapa rumput kita tidak sebagus mereka. Tanpa kita tahu atau bahkan menutup mata, bagaimana rumput tersebut bisa menjadi cantik. Tidak melihat usaha merawatnya agar bisa menjadi indah. Kita lupa bahwa semua butuh kontribusi dari pemiliknya dan tidak tumbuh cantik dengan sendirinya. Sama seperti saat kita meminta sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya, namun tidak dengan cara yang instan. Kebanyakan dari kita pasti akan menyalahkan Tuhan dan hanya melihat kegelapan berupa jalan buntu, putus asa, dan keterpurukan. Untuk itu, jangan hanya datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, namun minta petunjuk kepada Tuhan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Melalui pekerjaan kita, melalui hubungan dengan sesama kita, agar kita bisa hidup sesuai kehendak-Nya dan mendapatkan harta surgawi tersebut. Mari kita meminta berkat dan bimbingan Tuhan agar tidak tersesat dan tenggelam dalam kehidupan duniawi. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Terima kasih kepada Cynthia Carolina untuk renungannya pada hari ini. Untuk itu, jangan hanya datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, namun minta petunjuk kepada Tuhan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi spesial OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.